bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Oke, dah on nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang video masa kekuasaan Kerajaan Belanda di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Siska Melia dan rekan saya Aurelia Oktazebadia. Saya Putri Asifa. Saya Maya Putri. Selamat menyaksikan. Apakah Kerajaan Belanda pernah berkuasa di Indonesia? Tentu saja pernah. Itu terjadi ketika masa kekuasaan Belanda yang kedua di Indonesia pada tahun 1816 sampai 1942. Ketika itu dimulai setelah Inggris menyerahkan kekuasaan melalui Konvensi London, di mana Belanda mulai mengelola wilayah jajahannya secara langsung sebagai Hindia Belanda. Agar lebih paham, simak video berikut ini. Masa kekuasaan Kerajaan Belanda 1816 sampai 1942. Konvensi London 1814 mengembalikan hak Belanda atas koloni-koloninya, termasuk Nusantara. Akan tetapi situasi sebelum dan setelah penyebaran ini sebetulnya tidak begitu baik bagi Belanda. Dengan latar belakang kas negara yang kosong dan beban utang yang menumpuk ini, dikirimlah Van den Capellen sebagai Gubernur Jenderal. Setelah Van den Capellen dikirim pula De Signes. Keduanya melanjutkan kebijakan Gubernur Jenderal sebelumnya. Oleh karena itu, kedatangan mereka disambut dengan berbagai perlawanan, di antaranya Perang Saparua, perlawanan Sultan Palembang, Perang Diponegoro, Perang Padri, dan Perang Bone. Untuk menyelamatkan negeri Belanda dari kesulitan ekonomi atau krisis keuangan tersebut, diutuslah Johannes van den Bos sebagai Gubernur Jenderal yang baru. Tugas utamanya mendapatkan dana semaksimal mungkin untuk menyelamatkan negara dari kebangkrutan. Untuk melaksanakan tugas itu, Van den Bos memusatkan kebijakannya pada peningkatan produksi tanaman-tanaman ekspor. Kebijakan tanam paksa Kulturstelsel tahun 1830 sampai 1870. Van den Bos menghapus sistem sewa tanah era Raffles dan menerapkan apa yang disebut Kulturstelsel. Secara harfiah, Kulturstelsel berarti sistem budaya. Oleh bangsa Indonesia, sistem ini sering disebut tanam paksa karena dalam praktiknya, rakyat dipaksa menanam tanaman ekspor yang hasilnya dijual kepada Belanda. Sistem tanam paksa diperkenalkan secara perlahan sejak tahun 1830 sampai 1835. Beberapa keresidenan atau asistenan menjadi pusat areal tanaman paksa yaitu Banten, Karawang, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Banyumas, Kedu, Bagelen, Semarang, Jepara, Rembang, Surabaya, Pasuruan, Besuki, Pacitan, Madiun, dan Kediri. Sementara itu, di daerah Forstenlanden atau wilayah-wilayah kerajaan seperti Surakarta dan Yogyakarta, sistem ini tidak diberlakukan. Menjelang tahun 1840, sistem ini telah sepenuhnya berjalan di Jawa. Meskipun demikian, kebijakan ini tidak meniadakan praktik monopoli perdagangan rempah-rempah. Selain rempah-rempah, kebutuhan masyarakat Eropa waktu itu juga mencakup kopi, indigo atau nila, tebu, teh, kopi, tembakau, kayu manis, dan kapas. Sistem tanam paksa juga menyita sejumlah besar tenaga kerja dari para petani untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem ini, termasuk membangun jalan dan jembatan sebagai sarana transportasi hasil bumi.
fasilitas pelabuhan, perumahan untuk para pejabat, pabrik dan gudang-gudang untuk hasil bumi, bendungan dan irigasi, dan bahkan benteng pertahanan. Contohnya, ia mengonsentrasikan penanaman tebu di Batavia. Berikut kebijakan-kebijakan dasar kultur stel-stel. 1. Mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya atau 1/5 alias 20% untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum nila. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah ditentukan. Tanah yang digunakan untuk kepentingan kultur stel-stel dibebaskan dari pajak. 2. Rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian dapat menggantinya dengan bekerja di tanah-tanah pertanian dan pabrik pengolahan hasil pertanian milik pemerintah selama 66 hari dari tahun yang berjalan. 3. Waktu mengerjakan tanaman pada tanah pertanian yang diperuntukkan bagi kultur stel-stel tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang dari 3 bulan. Kerusakan atau kerugian akibat gagal panen yang bukan disebabkan kesalahan petani, misalnya karena bencana alam atau serangan hama, akan ditanggung pemerintah kolonial. 5. Pengawasan dalam penggarapan tanah pertanian dan penyerahan hasil tanaman kultur stel-stel dilakukan atau disampaikan melalui para kepala desa. Para petani tidak hanya diharuskan mempersiapkan ladang, menanam, dan menjaga perkebunan tersebut. Mereka juga harus menuai dan mengangkutnya ke pabrik dengan cara dipanggul di atas pundak karena kurangnya alat transportasi dan binatang serta kondisi jalanan yang tidak baik. Selain itu, mereka menjadi kuli di pabrik-pabrik itu. Kebanyakan petani harus bekerja selama lebih dari 150 hari dalam setahun untuk kultur stel-stel. Salah seorang pengkritik terkenal sistem tanam paksa adalah seorang mantan asisten residen di Lebak, Banten yang bernama Edward Dewes Dekker. Kritiknya ditulis dalam buku yang berjudul Max Havelaar 1860 dengan menggunakan nama samaran Multatuli. Kritik terhadap sistem tanam paksa juga muncul dari kaum humoris seperti jurnalis Roda van Desinga dan politikus beralihan liberal Walter Robert Baron van Houvel. Sistem ini kemudian dihapus pada tahun 1870 setelah dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dalam melindungi hak milik petani atas tanahnya dari penguasa dan pemodal asing. Sementara Undang-Undang Gula bertujuan memberi kesempatan yang lebih luas kepada para pengusaha gula untuk mengambil alih pabrik-pabrik gula milik pemerintah. 2. Kebijakan pintu terbuka tahun 1870 sampai 1900. A. Latar belakang. 1. Perubahan politik di Belanda. Pada tahun 1850, Partai Liberal Belanda memenangkan pemilu. Maka sebagai pemenang, partai ini berhak membentuk dan menjalankan pemerintahan. Pada tahun 1870, partai ini bahkan meraih kemenangan mutlak. Selanjutnya, dampak kemenangan partai ini dalam bidang ekonomi adalah diterapkannya sistem ekonomi liberal atau liberalisme ekonomi termasuk di negeri jajahannya. 2. Pengaruh revolusi industri. Pada masa ini, revolusi industri yang terjadi sejak tahun 1750 di Inggris telah banyak memberikan dampak positif bagi perekonomian Belanda. Revolusi industri di Belanda tidak terlepas dari lancarnya pasokan bahan mentah dari negeri-negeri jajahan termasuk Hindia Belanda. Sistem tanam paksa memberikan sumbangan penting bagi perkembangan industri itu. Oleh karena itu, gabungan dari dampak positif revolusi industri, berkembangnya aliran liberalisme dalam ekonomi dan politik serta kekayaan melimpah. B. Penerapan dan dampak kebijakan pintu terbuka. Di Nusantara, sistem ekonomi liberal diwujudkan dalam bentuk kebijakan pintu terbuka. Hal ini sesuai dengan maksud utama kebijakan ini, yaitu membuka ruangan atau pintu seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk melakukan kegiatan ekonomi. Beberapa contoh perkebunan milik swasta asing yang ada di Hindia Belanda adalah sebagai berikut. 1. Perkebunan tembakau
tembakau. 2. Perkebunan tebu. 3. Perkebunan kine di Jawa. 4. Perkebunan karet di Palembang dan Sumatera Timur. 5. Perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara. 6. Perkebunan teh di Jawa Barat dan Sumatera. Bagi rakyat Nusantara, kesempatan-kesempatan ekonomi yang baru terbuka itu tidak membawa dampak apapun selain beban penderitaan yang semakin besar. Kebijakan ini menjadi sarana eksploitasi baru yang tidak kalah buruknya dengan kebijakan tanam paksa. Eksploitasi itu terdiri atas 2 bentuk, yaitu eksploitasi manusia dan eksploitasi agraria. 1. Eksploitasi manusia. Eksploitasi manusia yang dimaksud berupa pengerahan tenaga manusia yang diwarnai tipu daya dan paksaan, serta ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang mereka alami di perkebunan itu. Hal ini memakan biaya yang tidak sedikit. Beratnya pekerjaan perkebunan membuat banyak buruh atau kuli yang telah direkrut dengan biaya yang cukup tinggi itu melarikan diri. Oleh karena itu, para pengusaha berupaya sedemikian rupa agar guru yang telah didatangkan dari jauh itu tidak ingkar janji dalam melaksanakan pekerjaan mereka dan tetap tinggal untuk menjalankan kewajibannya itu dalam jangka waktu tertentu. Untuk memberikan kekuatan kepada peraturan-peraturan dalam query ordan nanti dimasukkan juga peraturan tentang hukuman-hukuman yang bisa dikenakan terhadap pelanggaran perjanjian kontrak baik dari pihak majikan maupun dari pihak pekerja yang disebut poenale santi. Sebagaimana telah ditegaskan dalam poenale santi, hukuman menanti bagi mereka yang melarikan diri. Bentuk hukuman bervariasi, diantaranya berupa denda disekap, ditelanjangi, dicambuk, kerja paksa tanpa upah, atau bahkan hukuman mati. Hukuman juga dikenakan kepada setiap buruh jika mangkir dari pekerjaan tanpa memberitahukan, melawan perintah, mengancam atasan, menghasut, mengganggu ketenangan kerja, bermabuk-mabukan, berkelahi, dan sebagainya, dan mengganggu kelancaran proses produksi. Eksploitasi agraria. Eksploitasi agraria tampak dalam bentuk penggunaan lahan-lahan, baik lahan produktif yang sedang dikerjakan rakyat maupun lahan kosong yang masih berupa hutan, untuk dijadikan perkebunan serta areal pertambangan. Untuk menjelaskan dampak eksploitasi tersebut, kita ambil perkebunan-perkebunan di Jawa sebagai contoh. Sekurang-kurangnya ada 4 dampak negatif dari kebijakan tanam paksa bagi masyarakat Jawa, yaitu sebagai berikut. A. Para priai dan birokrat kerajaan. B. Di lahan-lahan perkebunan yang mereka kelola sebelumnya itu. C. Sebagian masyarakat Jawa dikirim secara paksa ke Suriname untuk bekerja di perkebunan-perkebunan Belanda di sana. D. Para bupati di 18 wilayah keresidenan di Jawa ikut menyewakan sebagian tanah yang berada di wilayah kekuasaannya kepada pengusaha-pengusaha perkebunan swasta asing. C. Reaksi terhadap kebijakan pintu terbuka. Praktik eksploitasi dalam penerapan kebijakan pintu terbuka memunculkan sebutan baru terhadap kebijakan lainnya, yaitu politik pintu terbuka. Mereka mendesak pemerintah Belanda untuk memperbaiki nasib rakyat Hindia Belanda. Menurut mereka, Belanda sudah menerima banyak dari kekayaan dalam Hindia Belanda selama penjajahannya berabad-abad, dan sudah seharusnya Belanda membalasnya dengan memajukan produk negeri tersebut. Itulah gagasan dasar yang mendorong lahirnya politik etis.